kerja 10 tahun sampai tahun 2000 gitu ya, di salah satu developer terkemuka. Setelah itu dari 2000 sampai hari ini 2021 kita mendirikan Hadi Vincent Architect. Kita sudah 31 tahun. Kita jadi udah 31 tahun bergelut di bidang konsultan. Dan sebetulnya sejak awal tahun 90 itu memang kita sudah bergerak di development gitu ya. Walaupun pada saat itu saya masih kerja, setelah 10 tahun kemudian kita baru mendirikan Hadi Vincent. Jadi kita terutama punya pengalaman di berbagai developer terkemuka lah. Jadi saat ini pun kita banyak menangani project-project development yang cukup besar, baik di Jakarta dan di seluruh kota di Indonesia pun kita tanganin, bahkan sampai di luar negeri. Sebagian besar memang proyek kita project development, artinya project developer, tapi banyak juga proyek-proyek kita residential yang sifatnya private gitu, itu juga banyak yang kita tanganin. Nah, dan selain residential kita tanganin juga komersial, juga hospitality, hotel juga kita tangani juga, office semua kita tangani. Jadi untuk klaster Brahmapuri ini sebagaimana kita ketahui, Podomoro itu punya awalnya sudah di launch dan sudah berjalan satu klaster yang namanya Anapuri gitu ya. Itu kalau kita lihat desainnya agak klasik ya, atau kita sebut modern klasik. Nah, praktis memang konsep dari Podomoro sendiri, hunian yang akan kita buat di Brahmapuri itu kelasnya paling enggak sekelas Anapuri gitu. Jadi boleh dikata ini adalah klaster premium. Nah, dari situ kita coba berpikir gitu ya, kalau klasik lagi mungkin jadi repeat gitu ya, bentuk yang klasik. Nah, kemudian kita coba propose ke manajemen untuk buat sesuatu yang punya karakter bangunan ini berasa premium gitu, tapi berbeda dengan Anapuri gitu. Jadi waktu itu kita coba usulkan sebetulnya stylenya Art Deco. Kenapa Art Deco gitu ya? Karena lokasi Podomoro Park ini kebetulan di Kota Bandung. Nah, Kota Bandung itu punya sejarah bangunan lamanya itu zaman Belanda gitu, banyak sekali bangunan yang didesain oleh arsitek-arsitek terkenal pada saat itu dari Belanda dan juga dari Indonesia yang mengadopsi gaya Art Deco, karena pada zamannya Art Deco itu sangat menarik gitu. Nah, dari situ karena sejarah Kota Bandung sendiri, jadi kami coba mengusulkan style Art Deco ini, tapi memang harus diadopsi menurut saya supaya lebih modern gitu, jadi nggak murni Art Deco. Sehingga saya menyebutnya nih, kalau saya menyebutnya bahwa style ini adalah modern tropical deco. Jadi ada unsur Art Deco-nya secara detail, tapi dia ada di Indonesia yang punya iklim tropical, tapi kita mengadopsi modern supaya pada masa kita sekarang kita kan udah di abad istilahnya udah 2021 ya, lebih dari abad 20 udah lewat gitu. Jadi zamannya kan sudah modern dengan teknologi dan lain-lain. Jadi kita juga nggak mau kembali ke belakang, tapi kita menciptakan sesuatu yang baru, tapi memang masih mengadopsi sejarah dari bangunan-bangunan lama di Kota Bandung. Di sini ada profil-profil, jadi bangunan itu nggak modern, simple, polos gitu ya, tapi dia berprofil gitu. Kenapa ada profil? Supaya bangunan ini elegan gitu ya, elegan dengan profilnya. Tapi profil ini tetap simple karena dia berbentuk kotak-kotak dan garis-garis gitu. Nah, sebetulnya Art Deco itu mengadopsi juga unsur lengkung. Oleh sebab itu dinding di bagian depan ataupun di bagian belakang kita ada buat yang melengkung. Nah, ini yang membuat bangunan ini menjadi tidak kaku gitu ya. Walaupun modern, kan saat ini banyak bangunan modern minimalis yang benar-benar kotak-kotak gitu. Justru di sini nggak begitu. Yaitu penampilan tampak mukanya selain dengan garis-garis dan profil, dia juga ada unsur lengkung gitu. Kemudian kita tambahkan ornamen di atas jendela.
seperti ornamen, sedikit ada ukir tapi simple lah elemen ukirnya dari GRC. Oke, selain itu dari sisi tampak juga kita ada pemakaian penutup tampak ya berupa seperti batu alam. Ini juga membuat bangunan ini lebih natural aja. Kemudian pemakaian warna, kita juga memanfaatkan warna-warna natural gitu ya, coklat agak abu, tapi tetap warna terang terhadap bangunan, dan kita expose profil-profil itu dengan warna yang lebih gelap supaya ada penekanan di bentukan profil tadi gitu kan. Ini yang membuat juga itu lebih menarik dan berkesan bangunan ini mewah dan detail gitu ya, karena semuanya benar-benar diolah dengan matang gitu ya. Nah kemudian kalau ke denah, untuk bicara ruang itu memang sudah diadopsi standar kebutuhan masa sekarang. Jadi kita melihat bahwa di bawah ada satu kamar tidur, di atas ada kamar tidur utama dan kamar tidur anak. Selain itu mungkin kondisi COVID ya, kondisi COVID sekarang ini, jadi kita mencoba juga mendesain bahwa rumah ini bisa tanpa AC gitu ya, sehingga kalau dibuka pintunya atau folding atau pintu sliding di daerah belakang yang menuju ke taman belakang atau view ke danau itu bisa open sepenuhnya, sehingga sirkulasi udara benar-benar berjalan dengan lancar. Mengenai tipe rumah, ini kan di Brahmapuri ada 3 tipe ya. Tipe Tanaya itu 7x20, kemudian Askara itu 8x22, dan yang ketiga tipe Sagara. Ketiga tipe ini tuh yang cukup dominan perbedaannya dari view di arah belakangnya gitu ya. Jadi view itu bisa ada option, jadi antara Sagara dan Aksara. Sagara itu punya view ke danau, sedangkan Aksara itu punya view ke taman community gitu, taman bersama gitu. Kalau yang suka danau ya bisa pilih Sagara, atau yang suka taman yang besar bisa pilih Askara. Nah untuk Tanaya itu memang tipe yang paling kecil, 7x20 standar. Jadi di belakang hanya ada taman sendiri, ada beberapa yang memang di belakangnya berhubungan dengan jalan, jadi nggak back to back ke rumah gitu. Jadi ada satu hal yang membedakan antara tipe 7 dan 8. Kalau tipe 7 dan 8 itu hanya berupa carport untuk mobil, yang mana masing-masing tipe itu mendapat 2 tempat parkir mobil lah, atau carport di depan. Tapi kalau untuk tipe yang lebar 9, dia sudah ada garasi gitu. Sudah ada garasi berikut 2 mobil carport di depan. Jadi dia bisa menyimpan sampai kapasitas 3 mobil. Desain interior, kita berpikir untuk tipe-tipe rumah di Brahmapuri ini, yang terutama karena kita melihat color di luarnya itu udah warna-warna netral ya, jadi warna-warna netral, nggak colorful lah istilahnya. Jadi kita pikir yang bagian dalam pun kita usulkan tetap bermain dengan warna netral, misalnya abu, putih, ataupun coklat muda gitu ya. Dan kita lebih prefer warnanya terang, hanya pada aksen-aksen tertentu aja. Bisa salah satu dinding bisa dikasih color yang lebih gelap, kayak dengan wallpaper atau dengan cat gitu, supaya kesan luas dari bangunan ini tetap ada gitu. Nah kalau bicara style, karena secara tampak luar tadi kita sebut mengadopsi desain art deco yang kita sebut modern tropical deco, saya usul sih mungkin akan lebih baik bahwa desain itu jangan terlalu modern minimalis ya, jangan terlalu simple, karena rumahnya sendiri ada berprofil. Jadi mungkin yang paling tepat sih kalau tetap ada unsur-unsur detailing desain art deco tadi, ataupun kalau selera mungkinnya ada yang ke modern klasik, itu pun cukup menarik. Jadi ya desain sedikit klasik tapi eksekusi profil detail-detailnya modern, nggak terlalu complicated gitu. Menurut saya itu cukup menarik juga. Ataupun kalau mau modern, ada juga yang suka modern, tapi kita kasih sentuhan-sentuhan material yang cukup mewah lah, misalnya ada marmernya atau table-nya atau apanya. Nah itu sangat membantu sekali sih
walaupun modern tapi unsur mewahnya tetap ada. Untuk pengembangan dari klaster Brahmapuri ini, pengembangan rumahnya masing-masing ya, kalau menambah luas itu tidak terlalu sulit. Misalnya ini untuk ketiga tipe ya, jadi kalau mau extend kita masing-masing tipe itu udah dikasih dak beton, apalagi yang untuk tipe 9 dak betonnya besar sekali gitu. Jadi sekarang kan lagi masa COVID atau new normal, banyak sekali kegiatan-kegiatan outdoor yang dilakukan di rumah gitu. Misalnya salah satunya mungkin exercise, bisa yoga dan lain-lain. Jadi ruang outdoor ini sangat dibutuhkan. Selain itu mungkin kalau ada yang suka bertanam, mungkin pelihara tumbuh-tumbuhan hobinya, atau mungkin bahkan hidroponik atau sayur gitu ya, mereka bisa lakukan juga di lantai 2 ini. Jadi lantai 2 dari ketiga tipe ini punya space yang cukup besar yang bisa di-extend, atau either hanya jadi ruang serbaguna yang bisa untuk duduk-duduk menikmati udara luar gitu ya, karena terutama di tipe 8 dan 9 posisi dari dak beton ini tuh berada di belakang, dan itu langsung punya view ke taman dan ke danau di tipe 9. Jadi sangat nyaman sekali sih, kita bisa nyebutnya balcony yang mewah lah, mewah dalam arti secara view, secara penghawaan gitu ya. Dan di bawah tipe 9 pun tanahnya cukup luas kalau kita mau extend living room, atau mungkin ada outdoor dining atau breakfast. Bahkan saya rasa kolam renang nggak tertutup kemungkinan bisa dibuat juga di area belakang dengan deck kayu keliling. Terus ada bisa untuk area breakfast, area pagi-pagi di samping kolam renang. Karena tipe 8 dan 9 ini punya akses langsung ke taman dan ke danau. Selain itu punya kelebihan, jadi bisa memanfaatkan danau dan taman itu sebagai area outdoor juga. Jadi dak beton ini atau taman belakang ini seolah menjadi satu kesatuan, terutama tipe 89 dengan outdoor area di belakangnya gitu. Jadi dia elaborate jadi satu lah. Dan nantinya mungkin Podomoro di belakang akan ada tanam pohon-pohon yang sangat besar, jadi sangat rimbun dan indah. Bahwa ini tuh ada new standard on premium living. Jadi kenapa menyebutnya demikian kalau kita lihat dari sisi desain ya, karena memang orang-orang yang tinggal di sini kualitas hidupnya pasti lebih baik gitu. Walaupun di lokasi di tengah kota Bandung, dia tuh dapat menikmati alam yang begitu asri, juga ruang-ruang yang begitu terbuka gitu, terutama di belakang, sehingga benar-benar sehat, nyaman, tenang, dan bisa istilahnya dalam tanda kutip bisa benar-benar menikmati hidup, sehingga kualitas hidup makin meningkat walaupun dia stay di tengah kota gitu ya. Yang menarik untuk bisa dinikmati misalnya kayak seperti clubhouse, satuan, dan juga bahkan ada area camping, karena saat ini kan camping itu lagi tren lah ya, orang camping menikmati alam gitu. Jadi dari Podomoro Park sengaja membuat camping ground di sini karena mungkin akan tepat karena banyak pohon-pohon yang besar yang akan ditanam. Dan kemudian juga ditambah lagi ada satu fasilitas jogging track, kemudian ada lagi mini golf gitu ya. Jadi semuanya lengkap sih kalau kita melihat dari sisi facility. Penting sebetulnya dalam masa new normal atau COVID, kita butuh ruang luar gitu. Nah, di Brahmapuri ini justru ruang luarnya besar sekali ya, persentasenya gitu, seperti ada danau, ada taman, ada communal space yang berupa taman, yang orang dari rumah cuman selangkah istilahnya, tinggal buka pintu taman belakang, dia udah ada di communal space gitu. Buka pintu belakang, dia udah ada deket danau, tinggal jogging, tinggal lari. Jadi pulang kerja itu nggak usah cari-cari lagi misalnya tempat fitness atau tempat exercise. Apalagi zaman sekarang mungkin
nggak begitu aman ya dari sisi kesehatan karena masih dalam masa COVID ya. Jadi itu sekarang menjadi hal yang paling berharga ya. But memang titik utamanya itu unsur nature itu ditonjolkan dalam produk Podomoro Park. Jadi saya rasa sangat menarik ya klaster Brahmapuri ini. Di satu sisi selain dari premiumnya. Podomoro Park Bandung, Harmony with Nature.